Sebagai ibu, Titi tak hanya membawa Juna ke lokasi syuting saja. Sejumlah tempat seperti Bali dan kawasan Rindang, Puncak, Jawa Barat juga sudah pernah dikunjungi Juna. Lantas, apa yang membuat Titi sudah mengajak sang buah hati untuk bisa pelesiran sana-sini? Pagi kabur ke Bali. Terus besokannya landing syuting. Jadi benar-benar cuma sehari aja. Yang penting bisa nemenin Juna lihat laut. Jika selama ini mereka tidur di lantai atas rumah mereka, mulai semalam Wenda dan Ruben harus menempati kamar tamu yang berada di lantai bawah. Lalu mungkinkah kesengajaan Ruben dan Wenda menutupi soal kehamilannya ini karena pamali dan takut jika mereka akan kehilangan calon anak mereka seperti yang sudah-sudah? Irisinnya di dulu deh. Dia masih mual, masih muntah-muntah terus gitu. Jadi ya harus istirahat total. Belum boleh terlalu capek, harus lebih banyak terbaring gitulah gitu. Ya apa ya? Nggak pernah saya terpikir sih tadi sih, waduh udah otaknya udah macam-macam lah gitu. Tapi kan berdoa aja gitu. Jadi yang sampai sekarang ini nih, sampai malam ini tuh saya belum ngasih kabar orang tua kita juga. Yang pasti sekarang sih udah baik gitu. Jadi besok tinggal hasil dokternya seperti apa. Cuma keadaannya pucet lah gitu. Jadi nggak bisa ya saya datang aja saya yang gitu. Dia gitu. Tapi yang penting kan dia ngerespon itu saya udah baik gitu. Cuman kan memang malam ini dia minta pulang, dia minta pulang terus dari tadi itu ya karena kondisinya daripada dia nangis terus, dia mewek terus, takutnya makin drop dia. Sejak menikah, Ruben dan Wenda memang berharap untuk bisa segera memiliki momongan. Meski Wenda sempat mengalami keguguran sebanyak 2 kali, rupanya hal ini tak mengurangi pasangan ini untuk tetap berupaya agar segera bisa diberi momongan. Dan salah satu caranya adalah dengan melakukan plesir ke Hong Kong dan Macau belum lama ini. Lantas, akankah Ruben mengurangi aktivitasnya demi menjaga kondisi Wenda yang masih harus mendapat perawatan dan juga perhatian penuh ini? Dan benarkah jika Ruben telah memiliki firasat soal kondisi Wenda yang mendadak drop hingga harus mendapat perawatan secara khusus? Kemarin malam tuh aku kayak punya feeling gini, kayak bengong tapi bengong nggak ada pikiran gitu, bengong mikirin sesuatu juga nggak ada, apa juga nggak ada gitu, bengong aja. Nah biasanya kan saya pasti kalau bangun tuh dibangunin atau apa. Kan saya harus pesawat pagi, jadi baru tidur jam 12 terus bangun jam 3 pagi dan bangun sendiri tanpa alarm gitu, kayak ngebangunin, jadi kayak ada nggak enak, tidurnya gelisah gitu, tapi nggak ada kepikiran negatif gitu. Wenda kalau saya nggak kerja ntar dia malah jadi kayak ngerasa bersalah katanya. Lain kisah Sarwenda dan Ruben Onsu, lain pula kisah Ayu Rosmalina dan Ivan Gunawan. Kesungguhan cinta desainer berbadan subur ini terhadap pedangdut Ayu Ting Ting memang tidak ada matinya. Setelah beberapa waktu lalu, Ivan telah mengutarakan isi hatinya terhadap Ayu dan memberikan cincin berbahan emas putih bertaburkan berlian yang diberi inisial AY. Cinta Ivan terhadap Ayu rupanya tak bertepuk sebelah tangan. Bagaimana tidak, pelantun alamat palsu ini rupanya telah menerima cincin seharga 14,9 juta rupiah itu dan mempostingnya di media jejaring sosial. Lantas, apakah ini bukti jika Ayu telah menerima kesungguhan cinta Ivan Gunawan? Dan apa reaksi Ivan yang ternyata cintanya tak bertepuk sebelah tangan? Dia namanya orang udah bikinin, daripada jari saya kosong saya pakai aja. Seneng lah, siapa nggak seneng dikasih cincin gitu. Salahnya gitu, saya pakai cincin. Ya, saya nggak tahu, kita lihat aja nanti kapannya seperti apa. Cincinnya kan sama. Pokoknya udahlah, udah diterima sama dia, dipakai sama dia tiap hari. Senang, senang, bangga, semua campur aduk lah.
Dia ngerti kok maksud dan tujuannya, dan lagi pula dari awal desain juga dia udah lihat desainnya gitu. Jadi nggak ada yang spesial buat saya. Belum menanya sih, saya belum mengutarakan cinta saya juga gitu. Jadi ya seneng aja masih ngejalanin apa yang udah saya planningkan, apa yang sudah saya rencanakan. Bukan kali ini saja Ayu Rosmalina menerima cincin dari sejumlah lelaki pasca dirinya menjanda. Sebelumnya, penyanyi Hussein Alatas secara spontan lebih dulu memberi Ayu cincin tepat di hari ulang tahun Ayu. Ivan yang terkesan tak ingin kalah set dengan para saingannya pernah juga memberi Ayu sebuah gaun malam hasil rancangannya. Dan siapa sangka jika aksi Ivan yang jor-joran terhadap Ayu ini kabarnya bukanlah kebiasaan Ivan tiap kali dirinya jatuh cinta. Lantas benarkah Ayu telah berhasil meluluh lantahkan perasaan dan hati seorang Ivan Gunawan? Dan benarkah jika Hussein kecewa lantaran Ayu tak pernah memakai cincin pemberiannya? Ada urusannya. Cuma temenan biasa. Setahu saya sih nggak begitu amat gitu ya. Tapi ya biasanya dia kalau seneng sama seseorang ya dia katakan dia senang gitu. Tapi ada titik jenuhnya juga kalau akhirnya pada tidak dapat, dia ada titik jenuhnya juga, dan dia untuk biasa-biasa aja. Dari dulu, dari sebelum saya terkenal seperti sekarang, Igun udah baik sama saya dan dekat gitu. Lokasi syuting bukanlah halangan bagi Titi Kamal untuk bercanda dengan Arjuna Zayan Sugiono yang baru saja berusia 9 bulan. Lalu seperti apa repot dan hebohnya Titi saat merubah tempat istirahatnya di lokasi syuting menjadi kamar bermain anaknya? Anak adalah anugerah dan juga titipan dari Sang Khalik yang harus dijaga tumbuh kembangnya. Barangkali inilah yang membuat ibu muda seperti Titi Kamal tak ingin meninggalkan putra tercintanya Arjuna Zayan Sugiono yang baru berusia 9 bulan. Kesibukan Titi pasca melahirkan yang mulai digeluti lagi, mau tidak mau, membuat Titi harus membawa Juna ke lokasi syuting tempatnya ia bekerja. Ibarat bedol desa, Titi pun membawa seluruh perlengkapan anaknya itu ke lokasi syuting. Mulai dari pakaian, perlengkapan mainan, tenda khusus bayi, sampai sapu serta pel yang dibawa Titi dari rumahnya demi kenyamanan si kecil. Dan beginilah cara Titi menyempatkan waktu saat bisa bermain dengan Juna di sela-sela syuting sinetron strippingnya. Get back together when it's apart. Teach yourself to beating again. Ini tempat dia tidur, nanti dia di dalam kelambu. Terus ada selimut, segala macam sama mainan-mainannya. Nah ini emang ruangannya harus dipel terus tiap hari supaya, iya dia udah semaunya deh, udah apalagi kalau dilepas. Perhatian Titi yang teramat besar dengan sang buah hati ini memang sangat wajar. Maklum saja, setelah 4 tahun menikah dengan Christian Sugiono, baru bulan November 2013 lah Titi bisa memperoleh momongan. Bahkan meski sibuk, Titi juga masih menjalani ASI eksklusif untuk Juna. Dan seolah ingin menjalani peran ibu seutuhnya, Titi pun tak pernah melewatkan untuk bisa menyuapi makan siang dan juga sore untuk buah hatinya. Pakai nasi merah, ayam, buncis, brokoli, terus bayam, wortel gitu, campur aduk aja semuanya gitu. Gampang dia kalau udah lapar cek habis cepet. Tapi kalau lagi nggak lapar, lagi pengen main, nggak mau dia, mau kayak gimana juga. Sebagai ibu, Titi tak hanya membawa Juna ke lokasi syuting saja, sejumlah tempat seperti Bali dan kawasan Rindang, Puncak, Jawa Barat juga sudah pernah dikunjungi Juna. Lantas, apa yang membuat Titi sudah mengajak sang buah hati untuk bisa pelesiran sana-sini? Pagi kabur ke Bali.
Terus besokannya landing syuting. Jadi benar-benar cuma sehari aja. Yang penting bisa nemenin Juna lihat laut, menghirup udara segar. Terus setiap hari Minggu kan libur. Nah kalau nggak dipakai roadshow, kebetulan waktu itu kita ajak ke puncak, sesuatu yang lebih alam gitu. Jadi kalaupun mau ngerasain dingin, bukan dingin AC, tapi dingin dari emang hawa pegunungan yang gitu-gitu. Terus bisa ngeliat binatang-binatang, terus bisa lihat yang alami ya, kayak tanaman-tanaman. Nanti kalau udah agak gedean dikit, pengen diajak ke kebun stroberi atau tempat apel atau segala macem gitu.